Cendekiawan Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH, Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, kami, Guru Besar dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 hendak menyampaikan mengenai kondisi terkini yang berkembang dengan memperhatikan secara seksama perkembangan kebangsaan terkini, di mana telah terjadi krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial, dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum yang sejatinya sebagai sarana yang demokratis untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat, namun kini justru terjadi berbagai bentuk demoralisasi melalui praktik-praktik ketidaknegarawanan dari berbagai penyelenggara negara yang tidak netral, berpihak, dan cenderung manipulatif. Pemimpin negara yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga negara justru tidak mampu menjadi contoh. Bahkan sikap yang tidak netral dilakukan berbagai pembenaran. Melalui maklumat akademika ini, kami menilai hal yang demikian itu akan mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu. Kondisi inilah yang mengguncang batin dan nurani kami, para guru besar dan seluruh sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai cendekiawan yang tidak boleh hanya diam di Menara Gading saja, yang ujungnya akan berakibat bahwa kebenaran menjadi dominasi kekuasaan semata, sehingga berujung kepada kehilangan kewarasan akal sehat dan logika berpikir dalam bernegara. Berdasarkan mahkota kebebasan akademik yang kami miliki sebagai cendekiawan, maka kami semua berdiri di sini untuk satu, menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Kedua, menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, Polri dan Kejaksaan, dan aparatur militer negara, TNI, untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas. Ketiga, menuntut kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan peserta pemilu khususnya partai politik untuk melindungi hak pilih setiap warga negara dari berbagai tekanan yang mencederai prinsip dasar demokrasi. Keempat, menyerukan segenap warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kelima, menyerukan seluruh sivitas akademika di seluruh Indonesia untuk mampu saling mempromosikan nilai-nilai persatuan yang damai dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Mari kita menjaga perjuangan kemerdekaan dan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan dengan segenap tumpah darah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cirende, 5 Februari 2024. Demikian maklumat akademika ini disampaikan. Semoga menjadi perhatian bagi seluruh umat bangsa dan tanah air untuk bisa menjalankan tugas
tugasnya pemerintahan dan kita sebagai warga negara dapat dengan damai menjalankan proses pemilihan umum yang akan datang. Demikian dari kami, Guru Besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Merdeka! Ini adalah bentuk sekarang ya. Ini adalah bentuk perilaku cendekiawan bahwa kami tidak hanya berfokus pada Menara Gading saja, tapi kami juga menyimak dengan baik bagaimana praktik-praktik bernegara saat ini yang perlu mendapatkan berbagai macam koreksi dan tindakan korektif. Karena kalau tidak, ini terus-menerus, maka ini bisa melanggengkan hal-hal yang tidak baik. Banyak perguruan tinggi yang mengambil simpati hal ini dan ini punya tujuan besar yang baik. Kami tidak punya tujuan partisipan dan juga partisan. Kami fungsi menegakkan ilmu pengetahuan yang dimana di dalamnya punya nilai-nilai kebenaran dan kami menyerukan hal itu untuk demokrasi kita ya jauh lebih baik. Tanggapan dari Bang Yen? Apa yang dikemukakan kita pada hari ini adalah menunjukkan bahwa panggilan tadi apa yang dikemukakan oleh Profesor Ibnu bahwa cendekiawan itu dia tidak berdiri di Menara Gading, tapi dia adalah mengamati, dia melihat dan dia memberikan respon pada situasi masyarakat yang ada. Hari ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita dan mahkota pemilu itu jujur dan adil. Tapi sama-sama kita ketahui prinsip-prinsip jujur dan adil itu telah dicederai betul oleh pelaksanaan proses pemilu 2024. Ini bisa kita lihat mulai dari proses adalah gugatan di MK dan sidang MK. Tapi itu tetap diterobos. Maka prinsip-prinsip jujur dan adil itu tidak ditepati. Dan bahkan Presiden Jokowi dengan terang benderang menyatakan dia akan ikut kampanye dan yang berbeda ini juga menyalahi juga prinsip-prinsip sebagaimana sumpah Presiden di pasal 9 Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu, ini panggilan kita, panggilan nurani, tidak ada dalam konteks bagaimana dikemukakan tadi ada partisan baik partisan dalam pilpres maupun partisan dalam legislatif. Ini adalah panggilan dan panggilan ini adalah gerakan yang bergelombang. Hari ini Muhammadiyah Jakarta dan diikuti oleh perguruan tinggi. Kita berharap betul Presiden Jokowi meninggalkan legasi yang cukup baik. Kita tidak ingin bahwa Presiden Jokowi itu akan dicatat oleh nokta hitam sejarah bahwa ada satu-satunya presiden yang ikut campur dalam pemilu, satu-satunya presiden yang tidak menegakkan kejujuran, dia adalah Presiden Jokowi. Oleh karena itu menurut saya jalan yang kita berikan di sini ada gugatan moral ini juga menyadarkan tidak hanya presiden, seluruh aparatur yang ada. Kita ingin memberikan hal-hal ini dari awal agar jujur adil. Kita takut betul kalau prinsip-prinsip itu dilanggar karena masyarakat sudah cukup cerdas, nanti masyarakat melakukan jalannya sendiri. Yang kita hindari, yang kita tidak mau masyarakat rakyat mengambil jalannya sendiri, demokrasi seperti bagaimana dimana oleh rakyat. Jadi maklumat moral hari ini adalah bagian dari tanggung jawab moral. Apalagi ini Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam yang selalu menegakkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Prinsipnya Muhammadiyah itu sifatnya netral. Jadi jangan dikategorikan ini nanti sebagai sebuah ada partai yang ini, tidak ada itu ya. Ini akan kedua. Dan apa yang disampaikan dari Pak Ahmad ya itu adalah beliau adalah Sivitas Akademika murni pure dari dan itu sudah dikaji lama. Mungkin orang akan bilang agak telat. Kami harus hati-hati dalam prinsip netralitas. Itu prinsip.